Halo semuanya, perkenalkan nama saya Candy Supit dengan NIM 26021 70663 dari jurusan Game Application and Technology. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan ekoenzim sebagai produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, topik ini sangat relevan dengan kondisi lingkungan saat ini, di mana jumlah sampah rumah tangga terus meningkat, khususnya sampah organik seperti kulit buah dan sayuran. Padahal, sebenarnya limbah tersebut masih bisa dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna. Melalui video ini, kita akan membahas apa itu ekoenzim, bagaimana cara membuatnya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari bagi pelajar maupun masyarakat. Sebelum kita masuk ke definisi apa itu ekoenzim, saya mau menjelaskan dulu secara garis besar apa sih itu sebenarnya ekoenzim. Ekoenzim merupakan salah satu inovasi sederhana yang dapat membantu mengurangi limbah organik, sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sering kita temukan di dapur, seperti kulit buah dan sayuran, kita dapat menghasilkan cairan alami yang memiliki banyak kegunaan. Nah, setelah kita udah tahu secara garis besar apa itu ekoenzim, kita sekarang masuk ke definisi apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik, seperti kulit buah dan sayuran, yang dicampur dengan gula dan air. Campuran tersebut kemudian difermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Selama proses fermentasi, mikroorganisme akan menguraikan bahan-bahan organik, sehingga menghasilkan cairan berwarna coklat dengan aroma asam manis. Cairan ini memiliki berbagai manfaat, terutama sebagai pembersih alami dan juga untuk membantu perawatan tanaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan dasar untuk pembuatan ekoenzim. Ekoenzim dibuat dari bahan yang sangat sederhana dan mudah ditemukan. Bahan pertama adalah limbah organik, misalnya kulit jeruk, kulit apel, kulit pepaya, atau sisa sayuran. Namun perlu diperhatikan bahwa limbah yang digunakan sebaiknya bukan makanan berminyak atau daging. Bahan kedua adalah gula, seperti gula merah, gula aren, atau molase. Gula berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme selama proses fermentasi. Bahan ketiga adalah air bersih yang digunakan sebagai media wadah fermentasi. Dalam pembuatannya digunakan perbandingan bahan 1:3:10, yaitu 1 bagian gula, 3 bagian limbah organik, dan 10 bagian air. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke bagian cara pembuatan ekoenzim. Teman-teman semua yang ingin mencoba membuat ekoenzim, boleh mengikuti step by step-nya ya. Pertama, selama membuat ekoenzim, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain adalah wadah plastik bertutup, timbangan, pisau dan talenan, sendok pengaduk, serta saringan untuk menyaring hasil fermentasi. Penggunaan wadah plastik lebih disarankan karena selama proses fermentasi akan berbentuk gas yang dapat meningkatkan tekanan di dalam wadah. Kedua, perbandingan bahan untuk pembuatan ekoenzim. Gunakan perbandingan standar yaitu 1:3:10 seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sebagai contoh perbandingan, kita bisa menggunakan 100 gram untuk gula, 300 gram untuk limbah organik, dan 1 liter air. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pembuatan ekoenzimnya ya teman-teman. Langkah pertama adalah mencampurkan air dan gula di dalam wadah, lalu diaduk hingga gula larut. Langkah kedua adalah menambahkan limbah organik yang sudah dipotong kecil-kecil agar proses fermentasi lebih optimal. Setelah itu, wadah ditutup dan disimpan di tempat yang teduh serta tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke proses fermentasi. Pada minggu pertama, biasanya akan terbentuk gas, sehingga tutup wadah perlu dibuka sebentar setiap hari untuk mengeluarkan tekanan. Setelah 3 bulan,
cairan akan berubah menjadi warna coklat dan memiliki aroma asam manis. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses penyaringan dan penyimpanan. Setelah 3 bulan, saring cairan menggunakan saringan bersih. Kemudian, simpan dalam botol tertutup. Ampas sisa fermentasi ekoenzim bisa dimanfaatkan sebagai kompos. Nah, berikut ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ekoenzim. Jangan gunakan sisa makanan berminyak atau daging. Jangan mengisi wadah penuh, sisakan kurang lebih 20% ruang untuk gas. Jika dibutuhkan, beri label tanggal pembuatan agar mudah memantau waktu fermentasi. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dalam pembuatan ekoenzim. Pembuatan ekoenzim ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mengurangi limbah organik rumah tangga. Kedua, menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, ekoenzim juga mendukung konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah, serta membuka peluang kreativitas dan usaha. Kita lanjut. Nah, berikut ini saya akan lanjut ke bagian manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Ekoenzim memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat digunakan sebagai pembersih alami rumah tangga, seperti membersihkan lantai dan dapur. Selain itu, ekoenzim juga dapat digunakan sebagai penghilang bau alami, misalnya untuk tempat sampah atau saluran air. Ekoenzim juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair untuk tanaman, seperti pestisida alami, untuk membantu mengurangi hama. Dengan berbagai manfaat tersebut, ekoenzim menjadi salah satu alternatif produk ramah lingkungan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, ekoenzim merupakan salah satu solusi sederhana untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya limbah organik rumah tangga. Dengan proses yang cukup mudah, limbah organik dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki banyak kegunaan. Jika semakin banyak pelajar dan masyarakat yang menerapkan pembuatan ekoenzim, maka hal ini dapat membantu mengurangi sampah, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan presentasi ini. Demikian video pembelajaran mengenai pemanfaatan ekoenzim sebagai produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat memberikan pengetahuan baru sekaligus menginspirasi kita semua untuk mulai memanfaatkan limbah organik dengan cara yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.